Selama ini gue tuh nggak pernah melihat hal-hal supranatural. Makanya gue nggak pernah percaya kan. Di kejadian ketiga ini, nah ini yang paling tekan dalam hidup gue. Opening ya gue ya? Iya. Balik lagi bersama kita di OTT, obrolan tutup toko. Tutup tokonya. Buka ceritanya. Jadi gini teman-teman, di episode kali ini kita menghadirkan seorang narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah pakar ekonomi yang tidak sukses secara ekonomi. Udah kemana-mana. Jadi kita kedatangan teman kita nih. Jadi Dodi ini adalah teman sekantor kita nih, teman sekantor gua dan Jito dulu. Dan ada sebuah kejadian apa ya disebutnya ya? Sebenarnya background story-nya begini nih. Dulu gua pernah satu kantor sama Budi. Sebelum sama lu nih. Ya. Gue pada dulu nih. Gua ngurusin syuting sinetron. Okay. Gua pegang produksi, Ya. Dodi pegang produksi. Tapi ketika Dodi brief, dia sering main ke lokasi gua. Oke. Soalnya di sana banyak artis cewek, jadi kita pengen dateng. Lu. Gue. Nah, ini menarik nih ceritanya nih. Sebelum dilanjut, jangan lupa gue ingetin, subscribe dulu karena subscribe itu penting buat kita supaya kita biar lebih semangat lagi bikin konten-konten seperti ini. Betul. Nah, ini berarti kisahnya backgroundnya di lingkungan kerja sebuah produksi sinetron. Di Betul. lokasi syuting lah ya. Kejadiannya di lokasi syuting, tepatnya di Jakarta Selatan. Jadi lokasi syuting ini merupakan mindset atau set utama yang gue pakai. Jadi gue lebih banyak syuting di situ. Tema yang gue angkat adalah kos-kosan. Jadi model rumahnya ini kamarnya banyak. Karena di sini sering dipakai syuting, kita tuh sering nginep, termasuk gua. Gue ikutan. Dodi sering ikut ke lokasi gua, Iya. nginep di lokasi itu sampai dia mengalami satu pengalaman supernatural yang bisa diceritain langsung. Dodi. Iya. Bentar. Ini setnya kos-kosan juga aslinya. Katanya begitu. Oke. Kalau Bangunannya begitu. warna merah? Pakai merah, rumahnya biru catnya. Dulu merah warnanya. Sok-sok mengalihkan. Kayaknya kalau orang-orang produksian sinetron udah tahu nih. Pokoknya oh, situ tuh. Pokoknya agak mepet ke Depok lah. Iya. Jadi Dodi ini ya seperti kita udah tahu, anaknya songong. bego. Dulu. Dia selalu ketika sebenarnya banyak kru yang udah punya cerita ditakutin di lokasi itu. Tapi kalau Dodi itu menentang kayak orang menantang. Gue membantah. Makanya lu ceritain aja detailnya gimana ceritanya. Ya sebenarnya tuh kejadiannya seperti Gito bilang tuh di lokasi syuting. Gue sering main ke sana. Cuma ada 3 kejadian sih yang gue alami di lokasi itu. Dan gue saksi mata nih. Ya, saksi kuncinya lah. Coba gimana ceritanya? Ya, jadi kejadian pertama itu gue mengalami sebenarnya belum kejadian mistis ya, belum kejadian supernatural, cuma mungkin itu kode. Ya seperti Jito bilang tadi, songong. Gue tuh pas saat kita lagi ngobrol-ngobrol sama kru, gue tuh kacamata gue dulu cukup kuat lah, cukup bagus lah. Biasalah, gue agak sedikit songong lah sama kru gitu. Ngobrol tentang barang-barang bagus, gue bilang, ini kacamata gue sudah 5 tahun gue nggak pernah patah, nggak pernah pecah, nggak pernah putus. Paling keren kacamata gue. Gitu. Gue bilang sama mereka, kacamata lu semua barang-barang, paling dapet sih. Gitu. Emang kayak gitu dari dulu ya? Dari dulu ya mas, sekarang nggak. Kayak gitu. Jadi gue tuh punya kacamata ini nggak terjaga lah sama gue. Belum 10 detik lah gue ngomong begitu. Hitungan detik. Langsung dijawab. Diapain? Langsung dijawab tuntas. Kacamata gue ini kacanya, Tiba. lensanya jatuh. Lah, plak. Kosong. Gue sedih kan. Malunya sih begitu. Dicengin tuh langsung. Langsung dicengin tuh. Wah, kameranya bagus gini-gini.
gue pikir oh ya udah mungkin sudah waktunya gitu kacamata Logik ya. jika masih Atau masih plannya akses lah. karena termakan Ya, usia. karena udah lama kan. Nah. Itu kejadiannya di lokasi syuting yang Lokasi gue ceritain. Oh. Terus semua kejadian itu di lokasi syuting. Tapi by the way itu lokasi syuting lu apa lokasi syuting gitu? Gitu. Gua. Kan gue main. Lu sendiri pernah nggak produksian di situ? Belum pernah. Belum. Oh. Belum pernah. Jadi Belum pernah. tamu itu Kamu ngomong lagi. Enggak, tapi kru-kru yang kerja di situ juga ditakuti. Jadi lokasi syuting itu emang terkenal terkenal dengan mistisnya lah. Oke. Nah, jadi cuma karena gue yang nggak terlalu percaya hal-hal gitu, ya gue biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja nantangin. Nantangi. Begitu pasti nantangin sih. Ya Soal soalnya pencitraan. Dua kita masih muda ya kan, masih jiwa muda. Jadi hal kayak gitu menurut gue apa sih gitu loh. Ya itu kejadian pertama. Kejadian kedua adalah gue lagi sama dia nih. Kita kan tuh nginep ya. Nginep terus kita sarapan pagi biasa sarapan pagi, makan Indomie, mie goreng, makan ngobrol. Nyeletuk lah dia. Ngetuk lah gue, gue udah kerja sekian lama nih, gue nggak pernah nih merasa sakit, gue selalu sehat gitu lah. Gue nggak pernah tuh menggunakan fasilitas kantor, asuransi kesehatan. Oh, lu nggak pernah klaim asuransi? Nggak pernah klaim karena gue merasa sehat. Itu ngetik lagi, kan ini Tempat tidur. tempat tidur itu kan dua harusnya, satu. Oke. Otomatis kan tengahnya kan kayu ya, Iya. kayu kan. Ngomong bercanda. Kita bisa rapat. Sarapan gue naruh tumpukan piring kotor di kasur. Dia juga yang naruh. Pinter sih. Iya. Biasa bahkan kenyang, malas gitu kan. Habis itu kan ya nggak nyampe semenit lah gue lompat tuh ke kasur karena saking pengen rebahan. Kena kayu tengahnya. Refleks dong gue. Wah, gitu. Jadi tuh piring yang ditumpuk tadi, gue hajar pakai ini gue. Udah kayak merpati putih. Wah, gitu. Wah, sini berdarah, robek, panjang. Ini udah bisa. Berapa jahitan? Ada 7. Lumayan. Detik itu juga langsung gua evakuasi ke rumah sakit. Langsung dijahit dan dipakailah itu asuransi. Bayarkan lunas itu asuransi kepakai juga akhirnya. Cuma sekali lagi gue juga tidak pernah percaya. Maksud gue itu hal yang lumrah lah, kecelakaan. Lu nariknya itu ke hal yang logika Hal lah. yang masih Karena emang biasa. itu kesembronoan lu lah. Gue juga nyalain dia, lu nggak lihat taruh piring pada sini gitu. Ya naruh siapa? Yang naruh lu goblok. Dipinggirin kayak gitu kan? Orang juga yang disalahin. Iya. Itu kejadian kedua. Nah, yang ketiga ini kalau menurut Nah. gue sih cukup apa ya? Mencekam. Itu selama ini gue tuh nggak pernah melihat hal-hal supranatural. Makanya gue nggak pernah percaya kan. Di kejadian ketiga ini, nah ini yang paling mencekam dalam hidup gue. Jadi awalnya hari itu gue syuting, nggak gue undang, nggak gue panggil, tiba-tiba dia nongol di lokasi gue. Kan emang biasanya begitu kan. Minta rokok, minta makan. Lumayan gratis. Datanglah ke situ. Oke, pas dia datang gue bilang, Dot, kayaknya gue nggak pulang deh, gue nginep. Ayo nginep sini. Kata dia gitu. Ya kalau lu nginep, gue mau. Kalau enggak, gue takut. Takut apaan sih? Kata dia gitu. Lanjutlah cerita dari situ. Iya. Kayaknya lebih valid cerita dia dah. Kalau lu masih agak dikemas gitu. Kalau dia penakut gitu kan. Kalau gue kan ya gak ada takut-takutnya lah gitu loh. Terus kata kru gini, hati-hati mas, jangan sembarangan. Di sini emang agak angker. Ya kita kan lagi ngumpul sama kru nih. Kita udah break lah istilahnya, udah break sekitar jam 12 malam ya, udah break. Ngobrol-ngobrol lah sama kru gitu kan. Nah ada yang nyeletuknya satu kru, gue kemarin ngalamin ini kayak di sini ada, gue ngeliat sesuatu yang serem gitu, ngeliat ini, ngeliat itu. Gue bantah satu juga, lu hari gini lu percaya gituan, ngapain lu? Udah gak ada model gituan. Ada pak, gini-gini, gue pernah lihat ada sosok gini-gini. Kalau ada tuh setannya, suruh ke hadapan satu juga, ke hadapan gue satu juga. Gue tantang tuh setan, gue gituin kan. Lu penakut semua, lu jaga gitu penakut gue bilang. Gitu takut gue lagi, itu udah semua biasa gitu. Nantang, suruh kemari deh. Gue tantang gitu. Nah udahlah itu ngobrol-ngobrol. Tiba saatnya kita masuk kamar Kita masing-masing. capek. So, gue tidur lah sama dia. Biasa kalau gue tidur sama dia, gue yang pojok dong. Gue Iya. takut di pinggir. Kalau gue udah punya statement, gue takut. Gue pojok ya. Gitu aja takut loh. Takut loh. Udah lah, kita tidur, kita kunci nih. Gue ingat banget gue kunci. Cekrek. Tidur lah, lampu agak dimatiin dikit. Ada satu keanehan. Biasanya, gue tuh orang yang susah tidur,
Dia tidur nggak duluan. pulas. Iya. Hari itu aneh banget. Ini orang agak susah tidur. Tiba-tiba pas lagi gue cek HP, tidur nih bocah nih, gue bilang tumben gitu kan, dan dia nggak ada tembok membelakangi gue. Oke. Nah, dia tuh ke tembok, nyo, wah tidur nih, ya udahlah, nggak lama gue tidur. Posisi setengah 3 ya. setengah dua misalnya, setengah dua. Gue taruh HP, gue tidur, dah gue lagi mau berusaha mau tidur, tiba-tiba kok gue merinding ya. Jadi coba gue recap lagi. Jadi pada saat lo mau berusaha tidur, si setengah 2 itu, Gitu udah tidur. ya, Nah, terus lo berusaha tidur nih. gue bisa tidur nih, tapi gue merem, terus tiba-tiba gue kayak bulu kuduk gue merinding gitu. Suasana terasa dingin. Terus terasa nggak enak gitu. Apa ya? Angin kali. Ya udah, gue juga masih mikir begitu. Nah. Gue cuek aja kan. Nggak lama tiba-tiba, kan gue tidur lurus begini ya. Nah. Ujung kaki gue ada yang megang ini. Serius ada yang megang set. Gue pikir, kaki gue kan sebelah kanan. Dia pegang lagi sebelah kiri. Pegang sama dia. Gue tarik ke kaki gue kiri gue. Bentar, lu berasa nggak teksturnya tuh kayak dipegang apa gitu? Pegang tangan. Oh, kayak digerayangin tangan. Digerayangin tangan, digerayang gitu gue. Ketemu kulit Gua apa ketemu kulit. sama kulit? Gue ketemu kulit. Gue udah ngucap pintu, ini siapa ya? Gue udah ngeliat gini, kita tidur. Nggak lama, ini siapa ya? Kaki gue digerayangin, betis. Ini siapa ya? Gue tendang lah dia, gue bangunin, kasih pelanci, tak, tit. Tapi sambil merem, karena gue nggak berani buka mata kan. Terus gue udah mau takut tuh, ini siapa ya? Gue tendang lagi tuh, nggak bangun Nih si anjing. Padahal kan dia gampang banget bangunin ya? Dia bingung, kok nggak bangun aja tuh ya? Orang gua angkat selimut aja bangun. Terus digerayangin lagi, gue sampai naik begini nih, pegang ini gue. Sampai pinggang. Iya, sampai pala malah. Sampai pala gerayang terus, gue tendang sekenceng-kencengnya dia. Gue sakit takut kan, wah nih kawan setan kayak ini, tendang gitu, wah, nggak bangun. Bentar. Lu pada saat ngalamin itu, kan biasanya orang ngalamin situasi apa kayak rep-repan atau tindihan ya? Kalau rep-repan ketindihan nih, Iya. gue bisa bergerak, masih bisa bergerak, Masih dalam keadaan sadar. masih keadaan sadar, gue nggak tidur. Oh, tapi rasa takut lu yang Karena ada yang ngerayangin iya, gua. iya, rasa takut lu yang apa ya? Yang Dia nggak bikin berani lu melek. nggak berani melek. Nggak berani melek. Gue udah mulai takut tuh. Padahal tadinya kan berani nggak? Iya. Dia merasa di situ ada sosok. Hah? Bukan cuma tangan, tapi Nah, si tangan itu punya sosok. Ada di dekat dia. iya. Nah, pas saat gue digerayangin terus, gue tendang dia berkali-kali, nggak bangun kan. Gue baca doa dari semua, doa makan, doa tidur, doa apa, gue baca semua pokoknya. Saking gue takutnya kan, sampai gue tuh, gue harus buka mata apa enggak nih? Sampai di palat ini pegangin nih kuping gue. Wah, ini siapa nih? Gue bilang, gue tendang lagi gitu. Ada kali 10 kali gue tendang sama dia nggak bangun. Kok itu nggak bangun ya? Akhirnya gue merasa takut kan. Pada saat itu kondisinya gue udah disirap pules ya. Gue rasa dia disirap. Menurut gue sih dia disirap. Itu tendangan gue nggak pelan, kenceng sumpah, saking gue takutnya. Dari mulai betis dia gue tendang sampai punggung gue tendang, nggak bangun juga. Wah, mati nih gue bilang, mati nih gue nih. Jadi sepanjang dari jam 1:30 sampai subuh tuh gue dikejarin terus, Digerayangin terus. itu semua. Nah, tuh saat dia agak berhenti gitu kan, gue diem. Wah, kok gue nggak digerayain lagi nih. Terus gue Intens banget berarti ya? kayak dia mentargetkan gue kayaknya. Enggak, maksud gua ngegerayangin tuh nggak cuma sesekali udah. Enggak. Intens banget. Nah, gue agak dia sempat berhenti, gue sempat akhirnya coba memberanikan buka mata dikit gitu loh. Gue lihat, set, itu udah sosok tuh hitam gede di sebelah gue. Wah, siapa nih? Makin gue takut. Sampai gue mau baca doa pun nggak bisa. Karena udah ngeliat. Karena udah ngeliat sosoknya. Gue tuh begini, getar gue. Gue tendang lagi dia. Buang. Enggak mau ngomong. Cito bangun. Enggak bangun juga dia. Gue bilang kenapa Cito nggak bangun? Dia gerayangin terus gue kepala ke bawah lagi. Wah, ini siapa nih gue bilang. Sampai akhirnya kejadian itu sampai azan subuh. Begitu ada azan subuh, gue merasa ada kekuatan untuk melihat. Begitu gue azan subuh berkumandang, gue buka mataku. Udah digerayangin. Udah nggak ada. Dan sejak saat itu gue nggak ada gerayangin lagi.
Sejak azan. sejak azan subuh. Sosoknya tuh gede dan tinggi. Dia tinggi mungkin sekitar ya tinggi. Kalau ngeliatnya hitam aja gitu. Hitam, kayak sosok hitam. Karena kan agak gelap kan kamar itu kan tidur. Berbulu apa gimana gitu. Nggak tahu, pokoknya sosok hitam gede. Karena kan gue sebentar. Bentuknya sih kayak manusia tuh tinggi besar. Nggak lihat persis banget cuma karena kan gue udah begini nih, saking takutnya. Di persis di samping lu posisinya. Ya kan gue begini nih. Kan lu tidur nih Ini twin bed disatuin juga. ya. Nggak, Tapi kan- kita waktu itu pas yang satu bed ya. Single bed. Single bed. Oke. Single bed. Jadi dia tembok, gue di sini. Nanti di sebelah sini gue persis. Dia di pinggir. Di pinggir dipan. Pinggir, Nah posisinya dia berdiri di pinggir dipan. berdiri. Jadi di pojok sini. Samping kaki gue lah sebelah sini. Wah, siapa siapa nih? Gue langsung, aduh gila ya Allah, ampun. Dan sejak gila. saat itu, kalau dia ke lokasi situ udah gak pernah ngocol lagi. Wah, suruh jangan baik-baik. Rumahnya. Datang, assalamualaikum, bang. Sejak saat itu gue nggak mau sama lagi. Yang gua- Peace, bilang peace. Yang gue penasaran, pasti kan kru udah tahu tabiatnya dia ya. Nggak curious gitu, nggak ingin tahu nih kenapa nih. Cuman padahal- pagi-pagi yang jadi sasaran gua. Gua Bener. marah-marah Nah, ke dia. gue pas pagi-pagi, gue tanya sama dia. Tapi lu pada saat bangun ngerasain sakit Nah, dong? gue tanya sama dia, Nyo, lu itu enak banget semalam. Lu merasa nggak gue tendang? Enggak. Bekas sakitnya pun nggak ada. Badan lu sakit nggak? Enggak. Wah, lu gue tendang sampai 20 kali gue bilang gitu. Masa sih? Nggak berasa dia. Gue yakin gue tendang kenceng maka saking gue takutnya. Jadi bukan lagi disirup, mungkin gua dikasih ilmu kebal kali saat itu. Nggak mungkin dia mentargetkan gue karena gue menantang. Jadi pelajarannya kalau lu ke suatu daerah yang ada hal supernatural, jangan menantang. Iya, buat gue sih, ya ini ya itu sebuah kejadian yang harusnya lo ambil hikmahnya ya Dot. Cuma gini, lu pada tahu lucid dream nggak? Ya. Ya. Atau astral projection? Hampir mirip sebenarnya, hampir mirip. Jadi mungkin kalau gue ngelihatnya sebenarnya lu lagi ngalamin lucid dream, cuman ditambah sama sugesti-sugesti karena tempat itu dianggap angker. Tapi kan gue tidak takut. Dia dalam keadaan sadar saat itu. Gue sadar dan gue tidak takut awalnya ya Kalau sebelum lucid dream itu setengah tidur. setengah tidur. Ini belum tidur. Gue nggak tidur Nyo. Gue kagak tidur sama sekali demi kalau gue nggak tidur. Kalau gue tidur, gue nggak mungkin narik kaki udah karena gue takut. Tek, kena sadar gue dipegang. Pegang kaki kiri. Pegang pantat gue begini. Dan sejak kejadian itu kita udah gak pernah nginep lagi di Ya sejak itu gue nggak mau nginep lagi. Lu ceritain. Ya gue ceritain sama dia. Tambah gua gak berani nginep situ diceritain. Akhirnya dia juga nggak pernah tidur di situ gitu. Wah itu benar-benar kejadian yang sangat menjengkelkan selama hidup gue. Karena gue selama ini nggak pernah lihat kayak gitu-gituan. Mungkin apa gara-gara kejadian itu atau emang gara-gara hal apa ya sampai Mungkin gua ya tahu. karena gue itu tadi menantang. Oh enggak, karena kan segitu apa namanya, lumayan ekstrim lo gangguannya. Ekstrim, menurut gue ekstrim banget. Sampai Nggak seluruh cuman badan gue digerayangin. nongolin kepala atau gimana gitu. Ini bener-bener sampai fisik, sampai megang. Sampai megang. Apa gara-gara tempat itu banyak gangguan supranatural, terus akhirnya nggak banyak yang pakai syuting lagi, terus gue sempet lihat iklannya lagi dipasarkan, lagi dijual. Ini kan dijual nih. Dijual. Di dalam tuh udah banyak ini tuh apa namanya, rumput-rumput yang tinggi gitu, Dalam ala-ala. alang-alang. Kesian juga yang beli ya. Yang itu kan maksudnya? yang itu yang di deket Depok. Heeh. Kan ya emang produksi sinetron banyak. Ya, Cuman kan biasanya kalau lokasi syuting kan ya di situ-situ aja gitu loh. iya. Cuma ya. Zaman dulu berarti ya. Gue ngalamin pernah produksi di situ waktu tahun 2007. Enggak 2005 2006. Oh, kita mah sama ya. Sebelumnya ya. Iya. Sebelum ya. 2001. Tapi ya alhamdulillah ya selama lumayan gua di situ 2 tahun kan. Lama cukup lama. Itu Gua proyek nggak itu lama. pernah sekalipun gua ditakutin. Padahal lu ngerasa takut kan? Padahal gua takut. Biasanya kan orang yang takutan itu lebih Yang lebih. Terbangun Dari itu target. Iya. Karena gua berusaha nggak pernah sendiri, Karena dia nggak sendiri. nggak pernah mau sendiri. Selalu ada gua dan kalau kan dia nggak nginep. Tuh ada kru lain, misalnya gua Lain. harus ngerjain Iya. sesuatu gitu. Pasti minta temenin dia. Nggak temenin, gua nggak mau di tempat sepi atau sendiri. Iya. Karena ada kekhawatiran juga gua ketika sendiri ada yang disengin, itu sih.
Makanya gue selalu minta temen. Tapi sebuah pembuktian, tidak sendiri bukan berarti jadi solusi. Iya. Paling nggak ada temennya. Jadi ngalamin penderitaan bareng gitu maksudnya. Ya itu sih pengalaman gue yang gue alami selama ini. Yang paling mencekam menurut gue sih. Tapi gini, ini sebuah cerita yang gue baru denger nih dari Dodi gitu yang barengan sama Jito. Kalau yang pernah gue dengar langsung dari dia, mungkin nanti kita bikin satu episode lagi ya. Nah ya ada lagi. Ada lagi. Cuma waktu itu bukan gue yang mengalami, cuma gue di situ. Kita sebagai Iya. Saksi Itu mata. karena gue kita di satu produksi yang sama, sebuah film layar lebar. Gue tahu karena kan kalian heboh tuh pada saat pulang dari Lu tidur lokasi itu, gue tidur. Ketinggalan. Jangan dibuka lah. Kejadian di luar kota soalnya. Jadi luar kota. Jadi kita sambung ke episode berikutnya. Kita sambung di episode selanjutnya masih bersama pakar ekonomi. Karena menurut gue situasinya emang lebih mencekam dan lebih tidak Iya. masuk akal. Iya, itu lebih mencekam, tapi untungnya bukan gue yang ngalamin. Tapi kita sebagai saksi Kita mata. sebagai saksi mata dan melihat sendiri. Dan kalau dari cerita yang di Lenteng Agung, ini kan kejadiannya terpisah-pisah tuh. Ya, itu kejadian. Kalau yang di sana Eh, rantru. Iya. Rantru. Dan kalian kan di sana Ceritanya. beberapa hari yang nginep di situ ya. Itu mencekamnya karena ada gangguan dari yang makhluk supernatural yang sangat terkenal. Entitas yang kuat Energinya lebih gitu. kuat. Energi lebih kuat. Jadi apa namanya? Kalau gua nggak dengar cerita versi mereka nih pada saat kondisi di sana, itu tuh bukan cuma satu spot atau satu rumah, Iya. tapi suatu area itu terpengaruh. Betul. Sekecamatan udah kali. Makanya mending ini episode ini kita closing dulu. Nanti kita sambung ke episode berikutnya. Episode nih. berikutnya. Wah itu lebih seru lagi tuh. Masih mau kan lu ceritakan? Wah, masih mau lah. Tapi Iya. serem juga sih tapi. Iya dah. Oke gitu guys. Sekian aja episode kali ini. Jangan lupa buat kalian yang punya cerita-cerita mengerikan yang mau di-share ke kita untuk kita ceritain di sini, kirim email kita please ke sini. Ada email di bawah sini. Jangan lupa gue ingetin lagi, like, share, komen, dan subscribe. Supaya kita bisa lebih semangat lagi bikin konten-konten seperti ini. Sampai ketemu di OTT di next episode. Josh! Dos.